Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan sebuah risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Risalah yang kita maksudkan adalah tentang uraian tentang masalah salat dan segala kandungannya. Kawan-kawan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa salat, ibadah salat di dalam Islam adalah satu tonggak yang paling utama di dalam rukun Islam. Sehingga walaupun risalah ini agak panjang, tetapi penting untuk kita ulangi, kita kemukakan secara lengkap di dalam kesempatan ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita memulai membacakan risalah ini sebagai berikut. Dari berbagai keterangan di dalam kitab suci dan hadis Nabi, dapatlah dikatakan bahwa salat adalah kewajiban peribadatan formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan salat, yakni menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena salatnya yang dilakukan dengan penuh kehusuan atau khusyuk, yang penuh dengan khusyuk. Sebuah hadis Nabi SAW menegaskan bahwa yang pertama kali akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Dalam ustadz kita mengatakan amal yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah amal kebaikan salat. Jika baik salatnya, maka baik pula lah seluruh amalnya, dan jika rusak salatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Demikian bunyi hadis Nabi SAW. Dalam sabda beliau lagi yang lain, yang artinya pangkal segala perkara adalah al-Islam atau sikap pasrah kepada Allah, tiang penyangganya adalah salat, dan puncak ketinggiannya adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian banyaknya penegasan tentang pentingnya salat yang kita dapatkan dalam sumber-sumber agama, tentu sepatutnya kita memahami makna salat itu sebaik mungkin. Berdasarkan berbagai penegasan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa agaknya salat merupakan kapsul tanda petik ke seluruh ajaran dan tujuan agama yang di dalamnya termuat ekstrak atau saripati semua bahan ajaran dan tujuan keagamaan. Dalam salat itu kita mendapatkan keinsafan akan tujuan akhir hidup kita, yaitu pemahaman diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saya ulangi, yaitu penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan melalui salat itu kita memperoleh pendidikan, pengikatan pribadi, atau komitmen kepada nilai-nilai hidup yang luhur. Dalam perkataan lain, nampak pada kita bahwa salat mempunyai dua makna sekaligus, yaitu makna intrinsik makna aslinya sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan makna instrumental sebagai sarana pendidikan ke arah nilai-nilai luhur. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa kedua makna itu, baik yang intrinsik maupun yang instrumental, dilambangkan dalam keseluruhan salat, baik di dalam unsur bacaannya maupun tingkah lakunya secara ilmu fikih. Salat dirumuskan sebagai ibadah kepada Allah dan pengagungannya dengan bacaan-bacaan dan tindakan-tindakan tertentu yang dibuka dengan takbir, yaitu Allahu Akbar,
dan ditutup dengan taslim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan runtutan dan tertib tertentu yang diterapkan oleh agama Islam. Takbir pembukaan salat itu dinamakan takbir al-ihram atau takbir ihram, yang mengandung arti takbir yang mengharamkan, yaitu mengharamkan segala tindakan dan tingkah laku yang tidak ada kaitannya dengan salat sebagai peristiwa menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Takbir pembukaan itu seakan suatu pernyataan formal seseorang yang membuka hubungan diri dengan Tuhan dan mengharamkan atau memutuskan diri dari semua bentuk hubungan dengan sesama manusia. Maka makna intrinsik, makna asli sejati atau makna sejati salat disyaratkan dalam arti simbolik takbir pembukaan itu yang melambangkan hubungan dengan Allah dan menghambakan diri kepadanya. Jika disebutkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia oleh Allah agar mereka menghamba kepadanya, maka wujud simbolik terpenting penghambaan itu ialah salat yang dibuka dengan takbir tersebut. Sebagai ucapan pernyataan dimulainya sikap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap menghadap Allah itu kemudian dianjurkan untuk dikukuhkan dengan membaca dua doa pembukaan, yaitu bacaan yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi secara hanif atau kecenderungan suci kepada kebaikan dan kebenaran. Lagi muslim pasrah kepada Allah yang maha baik dan benar, dan aku tidaklah termasuk mereka yang melakukan syirik. Yang dilanjutkan dengan seruan sesungguhnya salatku, dharma baktiku, hidupku dan matiku untuk Allah semata. Saya ulangi, lalu dilanjutkan dengan seruan sesungguhnya salatku, dharma baktiku, hidup dan matiku untuk Allah semata, penjaga seluruh alam raya, tiada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk mereka yang pasrah atau seorang muslim. Jadi dalam salat itu seorang diharapkan hanya melakukan hubungan vertikal dengan Allah dan tidak diperkenalkan melakukan hubungan horizontal dengan sesama makhluk, kecuali dalam keadaan terpaksa. Inilah ide dasar dalam takbir pembukaan sebagai takbir al-ihram atau takbiratul ihram. Karena itu di dalam literatur kesufian bahasa Jawa, salat atau sembahyang dipandang sebagai mati dalam hidup. Karena memang kematian adalah panutan hubungan horizontal sesama manusia guna memasuki alam akhirat yang merupakan perantaraan ataupun seperti pembelaan ya, tanpa hubungan horizontal seperti pembelaan, perantaraan, ataupun tolong-menolong. Saya ulangi dari awal. Karena memang kematian adalah panutan hubungan horizontal sesama manusia guna memasuki alam akhirat yang merupakan hari pembalasan, tanpa hubungan horizontal seperti pembebasan, perantaraan, ataupun tolong-menolong. Selanjutnya dia sedang melakukan salat hendaknya menyadari sedalam-dalamnya akan posisinya sebagai seorang makhluk yang sedang menghadap penciptanya. Dengan penuh keharuan, kesahduan, dan kehusukan. Sedapat mungkin ia menghayati kehadirannya di hadapan Sang Maha Pencipta itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah melihat Tuhannya atau Sang Penciptanya, dan kalaupun ia tidak dapat melihatnya, ia harus menginsafi sedalam-dalamnya
bahwa Tuhannya atau Sang Pencipta melihat dia sesuai dengan makna ihsan seperti dijelaskan Sang Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Karena merupakan peristiwa menghadap Tuhan, salat juga sering dilukiskan sebagai mi'raj atau mi'raj seorang mukmin. Dalam analogi dengan mi'raj, Nabi SAW menghadap Allah secara langsung di Sidrat Al-Muntaha. Dengan ihsan itu, orang yang melakukan salat menemukan salah satu makna yang amat penting ibaratnya, yaitu penginsafan. Penginsafan diri akan adanya Tuhan yang Maha Hadir. Sejalan dengan berbagai penegasan dalam kitab suci seperti misalnya, dan Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha teliti akan segala sesuatu yang kamu kerjakan. Al-Quranul Karim. Bahwa salat disyariatkan agar manusia senantiasa memelihara hubungan dengan Allah dalam wujud keinsafan. Sedalam-dalamnya akan kemahadirannya ditegaskan misalnya di dalam perintah kepada Nabi Musa alaihissalam saat ia berjumpa dengan Allah di Bukit Sinai. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah olehmu akan daku, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Demikianlah bunyi firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ingat kepada Allah yang dapat berarti kelestarian hubungan yang dekat dengan Allah adalah juga berarti menginsafkan diri sendiri akan makna terakhir hidup di dunia ini, yaitu bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Al-Quranul Karim. Maka dalam literatur kesufian berbahasa Jawa, Tuhan Yang Maha Esa adalah asal dan tujuan hidup, bahkan asal dan tujuan semua makhluk. Dalam bahasa asli, bahasa Jawanya misalnya, sangkan paraning hurip, yang artinya asal dari tujuan hidup. Kemudian sangkan paraning dumadi, asal dari semua makhluk hidup, tujuan makhluk hidup. Asal dan tujuan semua makhluk hidup. Keinsafan terhadap Allah sebagai tujuan akhir hidup tentu akan mendorong seseorang untuk bertindak dan berbudi pekerti sedemikian rupa sehingga ia kelak akan kembali kepada Allah dengan penuh perkenan dan diperkenankan. Oleh karena manusia mengetahui baik secara naluri maupun logika bahwa Allah tidak akan memberi perkenan kepada sesuatu yang tidak benar dan tidak baik, maka tindakan dan pekerti yang harus ditempuhnya dalam rangka hidup menuju Allah adalah benar dan baik pula. Inilah jalan hidup yang lurus yang asal muasalnya ditujukan dan diterangi hati nurani, atau nurani bersifat cahaya, yakni terang dan menerangi, yang merupakan pusat rasa kesucian, fitrah atau fitrah, dan sumber dorongan suci manusia menuju kebenaran, atau Hanif. Tetapi manusia adalah makhluk yang sekalipun pada dasarnya baik namun juga lemah. Kelemahan itu membuatnya tidak selalu mampu menangkap kebaikan dan kebenaran dalam kaitan nyatanya dengan hidup sehari-hari. Sehingga kebenaran itu tak nampak padanya karena terhalang oleh hawa nafsunya atau hawa nafsu. Kecenderungan diri sendiri, yang subjektif dan egois sebagai akibat dikte dan penguasaan oleh vested interestnya. Karena itu dalam usaha mencari dan menemukan kebenaran tersebut mutlak diperlukan ketulusan hati dan keikhlasannya, yaitu sikap batin yang murni, yang sanggup melepaskan diri dari dikte kecenderungan diri sendiri atau hawa nafsu itu. Begitulah
Maka ketika dalam salat seseorang membaca surat Al-Fatihah yang merupakan bacaan terpenting di dalam ibadat salat, kandungan makna surat itu yang terutama harus dihayati benar-benar adalah permohonan kepada Allah agar tunjukkan jalan yang lurus, yaitu permohonan itu setelah didahului dengan pernyataan bahwa seluruh perbuatan dirinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteruskan dengan pengakuan dan panjatan pujian kepadanya sebagai pemeliharaan seluruh alam raya yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih di dunia ini, yaitu Ar-Rahman, dan Maha Penyayang kepada kaum beriman di akhirat kelak, yaitu Ar-Rahim. Lalu dilanjutkan dengan pengakuan terhadap Allah sebagai penguasa hari pembalasan, di mana setiap orang akan berdiri mutlak secara pribadi di hadapannya selaku Al-Hakim, Maha Hakim, yang dikukuhkan dengan pernyataan bahwa kita tidak akan menghamba kecuali kepadanya saja semurni-murninya, dan juga hanya kepadanya saja ketika memohon pertolongan, karena menyadari bahwa kita sendiri tidak memiliki kemampuan sejati untuk menemukan kebenaran. Dalam peneguhan hati bahwa kita tidak menghambakan diri kecuali kepadanya, serta dalam penegasan bahwa hanya kepadanya kita memohon pertolongan tersebut, seperti dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Sukandari. Ibnu Athaillah Al-Sukandari adalah seorang ahli sufi besar, ahli tasawuf, yang kitabnya terkenal sebagai kitab Al-Hikam. Kita berusaha mengungkapkan ketulusan kita dalam memohon bimbingan ke arah jalan yang benar, yaitu ketulusan berbentuk pengakuan bahwa kita tidak dibenarkan mengarahkan hidup ini kepada sesuatu apapun selain Tuhan, dan ketulusan berbentuk pelepasan potensi-potensi akan kemampuan diri menemukan kebenaran. Saya ulangi, ketulusan berbentuk pelepasan pretensi akan kemampuan diri menemukan kebenaran. Pretensi prasangka, ya. Dengan kata lain, dalam memohon petunjuk ke jalan yang benar itu, dalam ketulusan kita harapkan senantiasa kepada Allah bahwa Dia akan mengabulkan permohonan kita. Namun pada saat yang sama juga akan kecemasan bahwa kebenaran tidak dapat kita tangkap dengan tepat karena kesucian fitrah. Kita terkalahkan oleh kelemahan kita yang tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan kecenderungan diri sendiri. Harap-harap cemas dalam tanda petik, ya, kata harap-harap cemas itu merupakan indikasi kerendahan hati dan tawaddu, dan sikap itu merupakan pintu bagi masuknya karunia rahmat ilahi. Berdoalah kamu, kata Allah dalam Al-Quran, berdoalah kamu kepadanya dengan kecemasan dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada mereka yang berbuat baik. Jadi di hadapan Allah, termasuk perasaan kita tentang kebaikan dan kebenaran dalam hidup nyata sehari-hari. Artinya apapun perasaan, mungkin malah keyakinan kita tentang kebaikan dan kebenaran yang kita miliki harus senantiasa terbuka untuk dipertanyakan kembali. Sebab satu konsekuensi itu adalah kecemasan. Jika tidak begitu, maka berarti hanya ada harapan. Jika tidak begitu, maka berarti hanya ada harapan saja. Sedangkan harapan yang tanpa kecemasan sama sekali adalah sikap kepastian diri yang mengarah pada kesombongan. Seorang disebut sesat pada waktu ia yakin berada di jalan yang benar, padahal sesungguhnya ia menempuh jalan yang keliru. Keadaan orang yang demikian itu lepas dari iktikad baiknya tidak akan sampai kepada tujuan, meskipun menurut Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama salaf
terkenal yang dianggap sangat zahiriyah, yang termasuk juga awal-awalnya sangat menentang kaum sufi atau kaum tasawuf. Saya ulangi, maka diajarkan kepada kita, saya ulangi, i'tikad baiknya tidak akan sampai kepada tujuan, meskipun menurut Ibnu Taimiyah masih sedikit lebih baik daripada orang yang memang tidak peduli pada masalah moral dan etika. Orang inilah yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan kepada kita bahwa yang kita mohon kepada Allah ialah jalan hidup mereka terdahulu yang telah mendapat karunia kebahagiaan dari Dia Allah, bukan jalan mereka yang terkena murka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini berarti adanya isyarat pada pengalaman berbagai umat masa lalu. Maka ia juga mengisyaratkan adanya kewajiban mempelajari dan belajar dari sejarah guna menemukan jalan hidup yang benar. Disebutkan di dalam kitab suci bahwa salat merupakan kewajiban berwaktu atau atas kaum beriman, yaitu diwajibkan pada waktu-waktu tertentu, dimulai dari dini hari subuh, diteruskan ke siang hari duhur, kemudian sore hari asar, lalu sesaat setelah terbenam matahari maghrib, dan di malam hari isya. Akhirnya di malam hari, yaitu pada waktu isya. Hikmah di balik penentuan waktu itu ialah agar kita jangan sampai lengah dari ingat di waktu pagi, kemudian saat kita istirahat sejenak dari kerja duhur, dan lebih-lebih lagi saat kita santai sesudah bekerja, ya dari waktu asyar sampai isya. Sebab justru saat santai itulah biasanya dorongan dalam diri kita untuk mencari kebenaran menjadi lemah. Mungkin malah kita tergelincir pada gelimang kesenangan dan kealpaan. Karena itulah ada pesan ilahi agar kita menegakkan semua salat, terutama pada salat tengah yaitu asyar, dan agar kita mengisi waktu luang untuk bekerja keras mendekati Tuhan. Sebagai kewajiban pada hampir setiap saat, salat juga mengisyaratkan bahwa usaha menemukan jalan hidup yang benar juga harus dilakukan setiap saat dan harus dipandang sebagai proses tanpa henti. Oleh karena itu memang digunakan metafor jalan, dan pengertian jalan itu dengan sendirinya terkait erat dengan gerak dan dinamika. Maka dalam sistem ajaran agama, manusia didorong untuk selalu bergerak secara dinamis. Sedemikian rupa sehingga seorang tidak diterima untuk menjadikan keadaannya tertindas di suatu negeri, atau untuk menjadikan atau tempat sehingga ia tidak mampu berbuat baik, karena ia toh sebenarnya dapat pergi, pindah atau bergerak meninggalkan negeri atau tempat itu ke tempat lain di bumi Tuhan yang luas. Di bumi Tuhan yang luas ini. Dengan kata lain, dari salat yang harus kita kerjakan setiap saat sepanjang hayat itu, kita diajari untuk tidak berhenti mencari kebenaran dan tidak kalah oleh situasi yang kebetulan tidak mendukung. Sekali kita berhenti karena merasa telah sampai pada suatu kebenaran, maka ia akan mengandung makna kita telah menemukan kebenaran terakhir atau final, dan itu berarti menemukan kebenaran mutlak. Ini adalah suatu kesombongan seperti telah kita singgung di atas, dan akan menyangkut suatu kontradiksi dalam terminologi, yaitu adanya kita yang nisbih dapat mencapai kebenaran final yang mutlak. Dan hal itu pada urutannya sendiri, maka berarti salah satu dari dua kemungkinan, apakah kita yang menjadi mutlak sehingga bertemu dan arti tanda petik dengan yang final itu,
Ataukah yang final itu lebih menjadi nisbi sehingga terjangkau oleh kita? Dan manapun dari kedua kemungkinan itu jelas menyalahi jiwa paham tauhid yang wujud sebagai wujud yang tidak sebanding dengan sesuatu apapun juga, dan tidak ada sesuatu apapun juga yang semisal dengan dia, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Tuhan tidak analog dengan sesuatu apapun juga. Karena itu Tuhan juga tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang nisbih ini. Nisbih artinya terbatas. Ini dilukiskan di dalam kitab suci yang artinya sebagai berikut. Itulah Allah Tuhanmu sekalian. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah akan Dia. Dia adalah pelindung atas segala sesuatu. Pandangan tidak mampu menjangkaunya, atau penglihatan tidak mampu menjangkaunya, dan Dia menangkap semua pandangan atau penglihatan. Dia adalah maha lembut lagi maha teliti. Begitulah kurang lebih sebagian dari makna Al-Fatihah yang sebagai bacaan inti dalam salat. Dengan sendirinya menjiwai makna salat itu adalah untuk doa kita yang kita panjatkan dengan harap-harap cemas agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Itu maka pada akhirnya Al-Fatihah kita ucapkan dengan syahdu lafal amin, yang artinya semoga Allah mengabulkan permohonan kita atau permohonan ini, dan sikap kita yang penuh keinsafan sebagai kondisi yang sedang menghadap atau tawajjuh atau berhadap wajah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi inti makna asli daripada salat kita. Kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan penjelasan berikut. Salat disebut bermakna dalam dirinya dengan bermakna intrinsik atau dalam makna dalam dirinya sendiri, karena ia merupakan tujuan pada dirinya sendiri, khususnya salat sebagai peristiwa menghadap Allah dan berkomunikasi dengan Dia, baik melalui bacaan maupun melalui tingkah laku, khususnya ruku dan sujud. Dan salat disebut bermakna instrumental karena ia dapat dipandang sebagai sarana untuk mencapai sesuatu di luar dirinya sendiri. Sesungguhnya adanya makna instrumental salat itu sangat logis, justru sebagai konsekuensi makna intrinsiknya, yaitu menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kesehariannya. Maka tentu dapat diharap bahwa keinsafan itu akan mempunyai dampak pada tingkah laku, dan sepertinya tidak lain daripada tingkah laku dan pekertinya yang tidak lain daripada dampak kebaikan. Meskipun pengalaman akan kehadiran Tuhan itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun tidak kurang pentingnya ialah perwujudan keluarnya dalam tindakan sehari-hari berupa perilaku berbudi pekerti luhur, sejiwa dalam perkenan atau ridha Tuhan. Inilah makna instrumental salat yang jika salat itu tidak menghasilkan budi pekerti luhur, maka ia sebagai instrumen akan sia-sia belaka. Berkenan dengan ini, salah satu firman Allah yang banyak dikutip ialah sebagai berikut. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, yaitu kitab suci, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari yang kotor dan keji. Dan sesungguhnya ingat kepada Allah adalah sangat agung sangat agung pahalanya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan jelas firman ini menunjukkan bahwa salah satu yang dituju
oleh adanya kewajiban salat adalah bahwa pelakunya menjadi tercegah dari kemungkinan berbuat jahat dan keji. Maka pencegahan diri dan perlindungan dari kejahatan dan kekejian itu merupakan hasil pendidikan melalui salat. Karena itu, jika salat seseorang tidak mencapai hal yang demikian, maka ia merupakan suatu kegagalan atau kemusparan yang justru terkutuk dalam pandangan Allah. Inilah pengertian yang kita dapatkan dari firman Allah kurang lebih sebagai berikut. Sudahkah engkau lihat orang-orang yang mendustakan agama? Ini tentunya surat Al-Maun ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tapi kita bacakan langsung terjemahnya saja. Yaitu mereka atau dia yang menghardik anak yatim dan tidak dengan tegas menganjurkan pemberian makan kepada orang miskin. Maka celakalah untuk mereka yang salat, yang lupa akan salat mereka sendiri, yaitu mereka yang suka pamrih, lagi enggan memberi pertolongan. Jadi ditegaskan bahwa salat seharusnya menghasilkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial, yang dalam firman itu dicontohkan dalam sikap penuh santun kepada anak yatim dan kesungguhan dalam memperjuangkan nasib orang miskin. Adalah hasil dan tujuan salat sebagai sarana pendidikan budi luhur dan pri kemanusiaan itu yang dilambangkan di dalam ucapan salam sebagai penutupnya. Ucapan salam tidak lain adalah doa untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesentosaan orang banyak, baik yang ada di depan kita ataupun yang tidak, dan diucapkan sebagai pernyataan kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dengan begitu, maka salat dimulai dengan pernyataan hubungan dengan Allah, takbir, dan diakhiri dengan pernyataan hubungan dengan sesama manusia. Dan jika salat tidak menghasilkan ini, maka ia menjadi muspra, tanpa guna, bahkan menjadi alasan adanya kutukan Allah karena dapat bersifat palsu dan menipu. Dari situ kita dapat memahami kerasnya peringatan dalam firman Allah. Dalam firman Allah itu tadi. Dalam kaitannya dengan firman Allah itu, Muhammad Mahmud Al-Sawwaf menguraikan makna ibadah demikian sebagai berikut. Terdapat berbagai bentuk ibadat pada setiap agama yang diberlakukan untuk mengingatkan manusia akan keinsafan tentang kekuasaan ilahi yang maha agung, yang merupakan sukmah ibadah itu dan menjadi hikmah rahasianya sehingga seorang manusia tidak mengangkangi manusia yang lain, tidak berlaku sewenang-wenang, dan tidak yang satu menyerang yang lain. Sebab semuanya adalah hamba Allah. Betapapun hebat dan mulianya seseorang, namun Allah lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, dan lebih tinggi. Jadi karena manusia lalai terhadap makna-makna yang luhur ini, maka diadakanlah ibadat untuk mengingatkan mereka. Oleh karena itulah setiap ibadat yang benar tentu mempunyai dampak dalam pembentukan akhlak pelakunya dan dalam pendidikan jiwanya. Dampak itu terjadi hanyalah dari ruh ibadat tersebut dan keinsafan yang pangkalnya ialah pengagungan dan kesyahduan. Jika ibadat tidak mengandung hal ini, maka tidaklah disebut ibadat, melainkan sekadar adat dan pamrih. Sama dengan bentuk manusia dan patungnya yang tidak disebut manusia, melainkan sekadar khayal, bahan tanah atau perunggu semata. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya diuraikan, salat adalah ibadat yang paling agung dan suatu kewajiban yang ditetapkan atas setiap muslim. Dan Allah memerintahkan untuk menegakkannya, tidak sekadar menjalaninya saja. Dan menegakkan sesuatu berarti menjalaninya dengan tegak dan sempurna,
karena kesadaran akan tujuannya dengan menghasilkan berbagai dampak nyata. Dampak salat dan hasil tujuannya ialah sesuatu yang diberitakan Allah kepada kita dengan firman-Nya. Sesungguhnya salat mencegah dari yang kotor dan keji. Dan firman Allah yang lain, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan gelisah jika keburukan menimpahnya, ia banyak keluh kesah, dan jika kebaikan menimpahnya, ia banyak mencegah dari sedekah kecuali mereka yang salat. Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang menjalani salat hanya dalam bentuknya saja, seperti gerakan dan bacaan tertentu, namun melupakan makna ibadat itu dan hikmah rahasianya yang semestinya mengantarkannya pada tujuan mulia berupa gladi kepribadian, pendidikan kejiwaan dan peningkatan budi. Allah berfirman yang artinya dalam Al-Quran yang artinya, maka celakalah untuk mereka yang salat, yang lupa akan salat mereka sendiri, yaitu mereka yang suka pamrih, lagi enggan memberi pertolongan. Mereka itu dinamakan orang yang salat karena mereka itu dinamakan dalam tanda petik orang yang salat karena mereka mengerjakan bentuk lahir salat itu, dan digambarkan sebagai lupa akan salat yang hakiki karena jauh dari pemusatan jiwa yang jernih dan bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, yang seharusnya mengingatkannya untuk takut kepadanya dan menginsafkan hati akan kebesaran kekuasaannya dan keluhuran kebaikannya. Para ulama membagi riya atau pamrih menjadi dua. Yang pertama, pamrih kemunafikan, yaitu jika perbuatan ditujukan untuk dapat dilihat orang lain guna mendapatkan pujian, penghargaan atau persetujuan mereka. Dan yang kedua, pamrih adat kebiasaan, yaitu perbuatan dengan mengikuti ketentuan dan hikmat ketentuannya, namun tanpa memperhatikan makna perbuatan itu dan hikmah rahasianya serta faedahnya, dan tanpa perhatian kepada siapa Tuhan yang sebenarnya ia berbuat untuknya dan guna mendekatkan kepadanya. Inilah yang paling banyak dikerjakan orang sekarang. Sungguh amat disayangkan. Demikianlah penjelasan diberikan oleh seorang ahli agama dari Arab, yaitu As-Sawaf, tentang makna instrumental salat. Dalam kitab suci juga dapat kita temukan ilustrasi yang tajam tentang keterkaitan antara salat dan perilaku kemanusiaan. Setiap pribadi tergadai oleh apa yang telah dikerjakannya, kecuali golongan yang beruntung atau kanan. Mereka dalam surga dan bertanya-tanya tentang nasib orang-orang yang berdosa. Apa yang membawa kamu ke neraka? Sahut mereka, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Dan tidak pula kami pernah memberi makan orang-orang yang melarat. Lagi pula kami dahulu terlena bersama mereka yang terlena. Dan kami dustakan adanya hari pembalasan, sampai datang kepada kami saat keyakinan atau mati. Maka secara tegas yang membuat orang-orang itu masuk neraka ialah karena mereka tidak pernah salat yang menanamkan di dalam diri mereka kesadaran akan makna akhir hidup ini dan yang mendidik mereka untuk menginsafi tanggung jawab sosial mereka. Maka mereka pun tidak pernah menunaikan tanggung jawab sosial itu. Sebaliknya, mereka menempuh hidup egois, tidak pernah mengucapkan salam dan menghayati maknanya, juga tidak pernah menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka pun lupa, malah tidak percaya akan datangnya saat mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka pada hari pembalasan.
atau akhirat. Jika kita kemukakan dalam bahasan kontemporer, salat selalu menanamkan kesadaran akan makna dan tujuan akhir hidup kita. Ia juga mendidik dan mendorong kita untuk mewujudkan sebuah ide atau cita-cita yang ideal dan luhur, yaitu terbentuknya masyarakat yang penuh kedamaian, keadilan, dan perkenalan Tuhan melalui usaha pemerataan sumber daya kehidupan untuk seluruh warga masyarakat. Jika kita paham kehidupan untuk kita paham ini, maka kita pun paham mengapa banyak terdapat penegasan tentang pentingnya salat. Sehingga kita juga paham mengapa kutukan Tuhan begitu keras kepada orang-orang yang melakukan salat hanya sebagai ritual atau hanya sebagai ritus yang kosong, yang tidak menghasilkan keinsafan yang mendalam dan komitmen sosial yang luas. Demikianlah kawan-kawan sekalian, uraian dari Profesor Nurholis Majid tentang salat dan dari berbagai aspek, bahkan kedalaman uraian beliau yang kita barusan bacakan ini luar biasa tentang makna salat yang asli dan makna instrumen sebagai alat mendidik jasmani dan rohani atau jiwa manusia. Saudara sekalian, demikianlah uraian beliau. Memang ini hampir kurang lebih 42 menit. Dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan uraian ini menambah pengetahuan kita khususnya tentang salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.